Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Cleopatra, ratu terakhir Mesir kuno, bukan sekedar sosok cantik yang menggoda para penguasa Roma. Ia adalah wanita cerdas dengan strategi politik yang brilian, mampu menguasai puluhan bahasa asing, dan memiliki rutinitas kecantikan yang mengejutkan. Namun, di balik kemegahan dan karismanya, tersembunyi fakta-fakta mengejutkan yang jarang diketahui publik. Dari asal-usulnya yang lahir dari hasil pernikahan sedarah, hingga persaingan saudara yang kejam. Dari kapal emas yang memukau, hingga sistem perpajakan yang canggih. Kisah Cleopatra penuh dengan hal-hal aneh dan mengejutkan. Bahkan, kematiannya masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 18 fakta aneh dan mengejutkan tentang Cleopatra yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Asal-usul Cleopatra yang tidak biasa. Cleopatra VII, penguasa terakhir dari dinasti Ptolemaic, memiliki asal-usul yang tidak biasa dan menarik untuk ditelusuri. Berbeda dengan anggapan umum, Cleopatra bukanlah keturunan Mesir murni seperti yang mungkin banyak orang bayangkan. Sebaliknya, ia berasal dari garis keturunan Yunani Makedonia yang kuat, dengan leluhurnya menjadi bagian penting dari dinasti Ptolemaic. Dinasti ini didirikan oleh Ptolemy I Soter, seorang jenderal terpercaya di bawah komando Alexander Agung yang terkenal. Meskipun akar keluarganya dapat ditelusuri kembali ke Yunani dan Makedonia, penting untuk diketahui bahwa Cleopatra juga memiliki darah Persia dan Suriah yang mengalir dalam pembuluh darahnya. Warisan dari pihak ibunya. Latar belakang yang beragam ini membuat Cleopatra menjadi sosok yang unik dan menonjol di antara para penguasa semasanya. Keberagaman warisan genetiknya mungkin memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir dan pendekatan Cleopatra dalam memerintah Mesir kuno. Sebagai seorang pemimpin, ia dikenal memiliki kecerdasan yang tajam, kemampuan diplomasi yang handal, dan pemahaman mendalam tentang berbagai budaya. Kemampuan-kemampuan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang beragam, memungkinkannya untuk memahami dan berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis dan budaya yang ada di kerajaannya. Pernikahan sedarah. Dinasti Ptolemaic yang berkuasa di Mesir kuno terkenal dengan praktik pernikahan sedarah yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan kerajaan dan mempertahankan kekuasaan tetap berada di tangan keluarga. Cleopatra VII sebagai anggota terakhir dinasti ini juga mengikuti kebiasaan tersebut dengan menikahi dua saudara kandung laki-lakinya secara berturut-turut. Pernikahan pertamanya adalah dengan Ptolemy VIII saat Cleopatra berusia 18 tahun dan adiknya baru berusia 10 tahun. Meskipun secara resmi menikah, hubungan mereka lebih bersifat politis dan tidak ada bukti bahwa pernikahan ini pernah dikonsumasi. Sayangnya, persekutuan ini berujung pada konflik perebutan kekuasaan yang memicu perang saudara. Dengan bantuan Julius Caesar, Cleopatra berhasil mengalahkan pasukan saudaranya yang kemudian tewas tenggelam di sungai Nil saat melarikan diri. Setelah kematian Ptolemy VIII, Cleopatra menikah lagi dengan adik laki-lakinya yang lain, yaitu Ptolemy XIV. Namun, nasib Ptolemy XIV juga tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Ia diduga tewas diracun atas perintah Cleopatra sendiri, menunjukkan betapa kejamnya politik dinasti pada masa itu. Penampilan Cleopatra berbeda dengan yang diyakini selama ini. Penampilan Cleopatra yang sebenarnya sangat berbeda jauh dari gambaran populer yang sering kita lihat di film atau buku. Meskipun selama beberapa abad ia digambarkan sebagai wanita dengan kecantikan yang luar biasa, bukti arkeologis dan catatan sejarah menunjukkan bahwa daya tariknya mungkin lebih kompleks dari sekedar penampilan fisik. Koin-koin kuno yang ditemukan, yang dianggap sebagai representasi paling akurat dari wajahnya, menggambarkan Cleopatra dengan wajah yang cukup kuat dan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar kecantikan modern. Hidungnya digambarkan cukup menonjol dan bengkok, dengan dagu yang kuat dan mata yang cekung. Patung-patung kontemporer juga menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki penampilan yang biasa saja menurut standar saat ini.
Deskripsi dari penulis kuno seperti Plutarch menceritakan bahwa daya tarik Cleopatra lebih banyak berasal dari kepribadian dan kecerdasannya daripada kecantikan fisiknya semata. Cleopatra dikenal memiliki karisma dan kepribadian yang luar biasa menarik, dan ia digambarkan sebagai wanita yang sangat cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Kecerdasannya tercermin dalam pengetahuannya yang luas dalam berbagai bidang seperti matematika, filsafat, pidato, dan astronomi. Suaranya yang merdu dan cara bicaranya yang memikat juga sering disebutkan sebagai bagian dari daya tariknya yang tak tertahankan. Cleopatra juga dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan strategis, mampu memimpin armada perang dalam pertempuran laut dan menjalin aliansi politik yang cerdik. Kemampuannya untuk mempengaruhi dan memikat tokoh-tokoh penting seperti Julius Caesar dan Mark Antony lebih disebabkan oleh kecerdasan dan karisma pribadinya daripada kecantikan fisik semata. Menguasai puluhan bahasa asing. Cleopatra, penguasa terakhir dinasti Ptolemaic di Mesir kuno, dikenal bukan hanya karena kecantikan dan karismanya, tetapi juga karena kecerdasan dan pendidikannya yang luar biasa. Salah satu pencapaian paling mengesankan dari Cleopatra adalah kemampuan linguistiknya yang luar biasa. Ia diyakini mampu menguasai setidaknya 9 bahasa, suatu prestasi yang sangat mengagumkan untuk zamannya. Bahasa-bahasa yang dikuasainya meliputi Yunani, Mesir kuno, Ethiopia, Troglodyte, Ibrani, Arab, Suriah, Median, dan Parthian. Kemampuan berbahasa yang luas ini membuat Cleopatra sangat berbeda dari para pendahulunya dalam dinasti Ptolemaic, yang sebagian besar hanya berbicara bahasa Yunani dan menunjukkan sedikit minat untuk mempelajari bahasa asli Mesir. Kefasihan Cleopatra dalam bahasa Mesir kuno menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memerintah. Kemampuan ini memungkinkannya untuk berkomunikasi langsung dengan rakyatnya tanpa perantara, sesuatu yang jarang dilakukan oleh penguasa Ptolemaic sebelumnya. Hal ini tidak hanya membantu Cleopatra mendapatkan rasa hormat dan kesetiaan dari rakyatnya, tetapi juga memungkinkannya untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung. Persaingan saudara yang aneh dinasti Ptolemaic. Dinasti Ptolemaic, tempat Cleopatra berasal, dikenal dengan persaingan saudara yang intens dan dinamika keluarga yang rumit. Pernikahan saudara menjadi hal yang lumrah dalam dinasti ini, dengan tujuan utama mempertahankan kemurnian garis keturunan kerajaan dan menjaga kekuasaan tetap berada di tangan keluarganya. Cleopatra sendiri menikah dengan dua saudara laki-lakinya secara berturut-turut, yaitu Ptolemy VIII dan Ptolemy XIV. Pernikahan pertamanya dengan Ptolemy VIII terjadi saat Cleopatra berusia 18 tahun dan adiknya baru berusia 10 tahun. Meskipun secara resmi menikah, hubungan mereka lebih bersifat politis dan tidak ada bukti bahwa pernikahan ini pernah dikonsumasi. Sayangnya, persekutuan ini berujung pada konflik perebutan kekuasaan yang memicu perang saudara. Dengan bantuan Julius Caesar, Cleopatra berhasil mengalahkan pasukan saudaranya yang kemudian tewas tenggelam di Sungai Nil saat melarikan diri. Setelah kematian Ptolemy VIII, Cleopatra menikah lagi dengan adik laki-lakinya yang lain, yaitu Ptolemy XIV. Namun, nasib Ptolemy XIV juga tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Ia diduga tewas diracun atas perintah Cleopatra sendiri, menunjukkan betapa kejamnya politik dinasti pada masa itu. Selain itu, Cleopatra juga terlibat dalam persaingan dengan adik perempuannya, yaitu Arsinoe, yang dianggap sebagai ancaman terhadap tahtanya. Cleopatra bahkan merekayasa eksekusi Arsinoe untuk menghilangkan saingannya dalam perebutan tahta kerajaan Mesir kuno. Strategi politik yang cerdas. Kecakapan politik Cleopatra merupakan salah satu kekuatan terbesarnya yang memungkinkannya bertahan dalam lanskap politik Mesir kuno yang berbahaya. Strategi utamanya adalah menjalin aliansi dengan para pemimpin Romawi yang berpengaruh, terutama Julius Caesar dan Mark Antony. Hubungannya dengan Caesar dimulai secara dramatis ketika ia menyelundupkan dirinya dalam gulungan karpet untuk menghadap Caesar. Menyadari potensi keuntungan dari dukungan Caesar, Cleopatra berhasil merayunya dan mereka menjadi kekasih. Aliansi ini menghasilkan dukungan militer Caesar bagi Cleopatra dalam konfliknya melawan saudaranya, yaitu Ptolemy VIII. Setelah kekalahan saudaranya, Cleopatra berhasil mengukuhkan kekuasaannya di Mesir. Pasca terbunuhnya Caesar, Cleopatra mengalihkan perhatiannya pada Mark Antony, pemimpin Romawi berpengaruh lainnya.
Hubungan mereka terbukti saling menguntungkan dengan Cleopatra menyediakan dukungan finansial dan militer bagi Antony, sementara Antony membantu Cleopatra menyingkirkan rival-rivalnya yang tersisa. Aliansi ini mencapai puncaknya dengan kelahiran 3 anak mereka dan pemberian Alexandria yang kontroversial, di mana Antony mengakui anak-anak Cleopatra sebagai miliknya dan memberikan mereka wilayah yang signifikan. Kemampuan Cleopatra dalam membentuk aliansi strategis dengan para pemimpin kuat, serta keahliannya dalam diplomasi dan pemahamannya yang tajam tentang politik Mesir dan Romawi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kekuasaannya selama bertahun-tahun. Meskipun strategi politik Cleopatra terbukti efektif dalam jangka pendek, aliansinya dengan Antony pada akhirnya menyebabkan kejatuhan mereka berdua. Kekuasaan dan pengaruh mereka yang semakin besar dianggap sebagai ancaman bagi Roma, mendorong Octavianus yang kemudian dikenal sebagai Augustus, anak angkat Kaisar, untuk menyatakan perang terhadap pasangan tersebut. Pasukan Romawi mengalahkan pasukan Antony dan Cleopatra dalam pertempuran Actium, yang berujung pada bunuh diri keduanya. Namun warisan Cleopatra sebagai pemimpin yang cerdas dan strategis tetap bertahan hingga saat ini. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi lebih karena kecerdasannya yang luar biasa. Kultus Isis dan Cleopatra. Kultus Isis memainkan peran yang sangat penting dalam pemerintahan Cleopatra, ratu terakhir Mesir kuno. Cleopatra secara aktif dan cerdas mengaitkan dirinya dengan Isis, dewi kesuburan, keibuan, dan sihir yang sangat dihormati di Mesir kuno. Strategi ini bukan sekedar taktik politik biasa, melainkan langkah brilian untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya dan menyatukan rakyatnya yang beragam. Isis yang dipuja secara luas di Mesir dan wilayah sekitarnya menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan yang Cleopatra gunakan untuk meningkatkan statusnya sebagai penguasa yang memiliki kekuatan ilahi. Cleopatra tidak hanya mengadopsi simbol-simbol Isis, tetapi juga sering berpakaian seperti dewi tersebut selama upacara publik dan ritual keagamaan. Ia bahkan digambarkan dalam koin dan patung dengan atribut Isis seperti mahkota tanduk sapi dan cakra matahari. Dengan menyelaraskan dirinya dengan Isis, Cleopatra berhasil menciptakan citra diri sebagai perwujudan dewi di bumi yang tidak hanya memperkuat otoritasnya di mata rakyat Mesir, tetapi juga membuatnya lebih dihormati di kalangan penguasa asing. Strategi ini memungkinkan Cleopatra untuk memanfaatkan basis pengikut Isis yang sudah ada, sekaligus memperkuat citranya sebagai pemimpin yang penuh kasih dan pengasih, mirip dengan sifat-sifat yang dikaitkan dengan Isis. Rezim kecantikan unik Cleopatra. Rezim kecantikan Cleopatra merupakan salah satu aspek yang paling menarik dan legendaris dari kehidupan sang ratu Mesir terakhir ini. Metode-metode perawatan kecantikan yang ia gunakan tidak hanya unik, tetapi juga sangat inovatif untuk zamannya. Salah satu ritual kecantikan Cleopatra yang paling terkenal adalah mandi dalam susu keledai. Konon, Cleopatra membutuhkan sekitar 700 ekor keledai yang sedang menyusui untuk memasak susu bagi ritual mandi hariannya. Susu keledai diyakini memiliki sifat pelembut kulit dan anti penuaan yang luar biasa. Asam laktat dalam susu keledai berfungsi sebagai ekskafoliator alami yang lembut, membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan menjaga kulit tetap halus dan bercahaya. Selain mandi susu, Cleopatra juga dikenal menggunakan berbagai bahan alami dalam rutinitas kecantikannya. Ia sering membuat masker wajah dari campuran almond yang dibakar, madu, dan susu kedelai yang segar. Masker ini dipercaya dapat mencerahkan dan meremajakan kulit wajah. Untuk bibir, Cleopatra menggunakan campuran unik yang terdiri dari semut yang dihancurkan, karmen atau pewarna merah alami, dan lilin lebah untuk menciptakan warna merah yang mencolok dan tahan lama. Penggunaan bahan-bahan alami ini menunjukkan pemahaman Cleopatra yang mendalam tentang khasiat berbagai bahan alam untuk kecantikan, jauh sebelum era kosmetik modern. Kapal emas dan jamuan Cleopatra. Cleopatra, ratu terakhir Mesir kuno, dikenal karena kecerdasan politiknya yang luar biasa dan kemampuannya dalam menciptakan pertunjukan yang memukau. Salah satu momen paling terkenal dalam sejarahnya adalah ketika ia memenuhi panggilan Mark Antony ke Tarsus untuk menjelaskan kesetiaannya kepada Roma. Melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuat kesan yang tak terlupakan, Cleopatra merancang sebuah kedatangan yang spektakuler. Ia berlayar menuju Tarsus menggunakan kapal yang luar biasa megah, dihiasi dengan emas dan perak yang berkilauan, serta layar berwarna ungu yang mencolok, warna yang melambangkan kerajaan.
Para pendayung kapal menggunakan dayung perak yang berkilau, bergerak seirama dengan alunan musik yang mengalun merdu. Pemandangan ini sungguh memukau, menciptakan atmosfer kemewahan dan kekuasaan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Setibanya di Tarsus, Cleopatra tidak berhenti sampai di situ. Ia segera menyelenggarakan jamuan makan yang sangat mewah, menyuguhkan berbagai hidangan eksotis dari seluruh penjuru kerajaannya. Anggur terbaik mengalir tanpa henti, sementara para penghibur terampil menyajikan pertunjukan yang memukau. Setiap detail acara ini dirancang dengan sangat cermat, mulai dari peralatan makan yang terbuat dari emas murni hingga aroma wewangian yang memenuhi udara. Tujuan Cleopatra jelas. Ia ingin menunjukkan bahwa Mesir di bawah kekuasaannya adalah negara yang kaya raya dan berpengaruh, sekaligus menegaskan posisinya sebagai penguasa yang mandiri dan kuat. Menguasai sistem perpajakan dengan sangat mahir. Sistem pajak Ptolemaic yang diterapkan pada masa pemerintahan Cleopatra memainkan peran krusial dalam kesuksesan ekonomi Mesir kuno. Sistem ini dikenal sangat efisien dan komprehensif, mampu menjamin aliran pendapatan yang stabil untuk mendukung keberlangsungan monarki, serta membiayai berbagai proyek pekerjaan umum yang ambisius. Sumber-sumber pendapatan utama kerajaan meliputi pajak atas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Mesir. Pajak perdagangan yang dikenalkan pada transaksi komersial baik domestik maupun internasional, serta pajak atas eksploitasi sumber daya alam berharga seperti emas, perak, dan berbagai jenis batu mulia. Cleopatra dengan kecerdasan dan ketajaman finansialnya sangat mahir dalam mengelola keuangan kerajaan. Ia mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Mesir yang melimpah dan mengalokasikan pendapatan pajak secara strategis untuk mendukung tujuan-tujuan politiknya. Cleopatra memahami betul bahwa fondasi ekonomi yang kuat merupakan kunci utama dalam mempertahankan kekuasaan dan menjamin loyalitas rakyatnya. Oleh karena itu, ia tidak segan menginvestasikan sebagian besar pendapatan kerajaan untuk pembangunan infrastruktur, seperti sistem irigasi yang canggih, pelabuhan-pelabuhan baru, serta perbaikan jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan penting. Peran politik anak-anak tidak sah Cleopatra. Anak-anak tidak sah Cleopatra memainkan peran penting dalam strategi politik dan ambisi kekuasaannya sebagai Ratu Mesir terakhir. Meskipun pernikahannya dengan saudara-saudaranya sebagian besar bersifat politis, hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony menghasilkan keturunan yang digunakan untuk memperkuat aliansi dan posisinya di panggung politik dunia kuno. Anak pertamanya, Kaisaron atau Ptolemy XV Philopator Philometor Caesar, lahir dari hubungannya dengan Julius Caesar. Cleopatra dengan cerdik menggunakan Kaisarion sebagai simbol legitimasi kekuasaannya dan hubungannya dengan Roma. Setelah pembunuhan Kaisar, Cleopatra menjadikan Kaisarion sebagai rekan pemimpinnya dan berusaha keras untuk memastikan sukses anaknya sebagai pewaris tahta Mesir. Langkah ini tidak hanya memperkuat klaim Cleopatra atas tahta Mesir, tetapi juga memberikan dasar bagi ambisinya untuk memperluas pengaruh Mesir di dunia Mediterania. Dengan Mark Antony, Cleopatra memiliki 3 anak lagi, Alexander Helios, Cleopatra Selene II, dan Ptolemy Papadopoulos. Ketiga anak ini juga dimanfaatkan dalam strategi politik Cleopatra. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai donasi Alexandria, Antony membagi wilayah-wilayah kekuasaan di timur kepada anak-anak Cleopatra. Sebuah tindakan yang memicu kemarahan di Roma dan menjadi salah satu alasan pecahnya perang antara Antony dan Octavian. Hubungan Perseus dalam silsilah Cleopatra. Hubungan Perseus dalam silsilah Cleopatra merupakan salah satu aspek menarik namun kurang dikenal dari sejarah Ratu Mesir terakhir ini. Garis keturunan Cleopatra dapat ditelusuri kembali ke dinasti Ptolemaic yang berasal dari Yunani Makedonia. Dinasti ini didirikan oleh Ptolemy I Soter, seorang jenderal terpercaya Alexander Agung yang mengklaim memiliki hubungan darah dengan Perseus, pahlawan legendaris dalam mitologi Yunani. Perseus yang dikenal sebagai putra Zeus dan Danae terkenal karena keberaniannya dalam membunuh Gorgon Medusa. Klaim keturunan dari Perseus ini bukan sekedar cerita kosong, melainkan strategi politik yang cerdik untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Ptolemaic di Mesir. Dengan mengaitkan diri mereka pada sosok pahlawan mitologis yang dihormati, para penguasa Ptolemaic berusaha memperkuat status ilahi mereka di mata masyarakat Mesir dan Yunani. Cleopatra sebagai anggota terakhir dari dinasti ini juga mewarisi klaim atas hubungan dengan Perseus.
Ia menggunakan koneksi mitologis ini untuk membangun otoritas ilahinya sendiri dan memperkuat posisinya sebagai Firaun Mesir. Strategi ini mencerminkan kecerdikan Cleopatra dalam memanfaatkan mitos dan legenda untuk tujuan politiknya, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya legitimasi ilahi dalam sistem kepercayaan dan politik Mesir kuno. Rutinitas kecantikan Cleopatra. Penemuan metode kecantikan kuno yang digunakan oleh Cleopatra, ratu terakhir Mesir kuno, telah menarik perhatian para sejarawan dan ahli kecantikan modern. Cleopatra, seperti kebanyakan manusia, memiliki keinginan alami untuk mempertahankan keremajaan dan kecantikannya. Namun, di zamannya, teknologi kecantikan modern seperti operasi plastik atau botox belum tersedia. Oleh karena itu, ia harus berinovasi dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitarnya. Salah satu metode yang paling terkenal adalah mandi susu keledai. Menurut legenda, Cleopatra membutuhkan 700 ekor keledai yang sedang menyusui untuk ritual mandi hariannya. Meskipun angka ini mungkin terdengar berlebihan, penggunaan susu keledai untuk perawatan kulit sebenarnya cukup umum di dunia kuno. Wanita-wanita bangsawan lainnya seperti istri Kaisar Nero juga dikabarkan menggunakan metode serupa dan bahkan membawa prajurit keledai betina dalam perjalanannya untuk memastikan pasukan susu keledai yang cukup. Praktik ini tidak hanya terbatas pada Mesir kuno, tetapi juga populer di berbagai wilayah Mediterania. Susu keledai diyakini memiliki kemampuan untuk menjaga kulit tetap pucat dan mencegah timbulnya kerutan. Dua karakteristik yang sangat dihargai dalam standar kecantikan kuno. Warisan budaya Cleopatra. Warisan budaya Cleopatra telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dan budaya populer. Kehidupan dan pemerintahnya yang penuh intrik telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai karya seni, sastra, dan film. Memastikan bahwa kisahnya tetap hidup sebagai simbol kekuasaan, kecantikan, dan kecerdasan politik. Dalam dunia sastra, Cleopatra diabadikan oleh penulis-penulis besar seperti William Shakespeare dalam dramanya Antony and Cleopatra tahun 1607, yang menggambarkannya sebagai sosok yang kompleks dan penuh gairah. Karya ini sangat mempengaruhi interpretasi selanjutnya tentang karakter Cleopatra dalam budaya populer. Pengaruh Cleopatra juga terlihat jelas dalam seni visual dengan banyak pelukis dan pematung yang terinspirasi oleh kisahnya. Mulai dari fresko Romawi kuno hingga karya-karya barok. Di dunia perfilman, kehidupan Cleopatra telah dihadirkan berkali-kali di layar lebar. Dengan film epik tahun 1963, Cleopatra yang dibintangi Elizabeth Taylor menjadi pergambaran paling ikonik dari Ratu Mesir tersebut. Produksi mewah ini dengan set dan kostum yang megah semakin memperkuat citra Cleopatra sebagai simbol kemewahan dan glamor. Warisan Cleopatra juga meluas ke dunia mode dan kecantikan dengan gaya dan perawatan kecantikannya menjadi inspirasi bagi generasi perempuan. Mata berbingkai kohl khasnya dan penggunaan warna-warna berani telah menjadi identik dengan keanggunan eksotis. Perawatan kecantikan legendaris Cleopatra seperti mandi dalam susu keledai telah menginspirasi produk perawatan kulit modern dan perawatan spa. Julius Caesar membuat patung untuknya. Penemuan patung Cleopatra yang didirikan oleh Julius Caesar di tengah kota Roma merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dan berani dalam sejarah Romawi kuno. Tindakan Caesar ini tidak hanya menunjukkan hubungan romantisnya dengan Cleopatra, tetapi juga menantang norma sosial dan religius yang berlaku di Roma pada masa itu. Patung berlapis emas ini ditempatkan di kuil Venus Genetrix, sebuah tempat suci yang didedikasikan untuk Dewi Venus yang dianggap sebagai leluhur keluarga Julius. Keputusan Caesar untuk mendirikan patung ini sangat mengejutkan, mengingat dia masih terikat pernikahan dengan Calpurnia, istrinya yang sah. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan penghinaan terhadap istrinya secara pribadi, tetapi juga mencerminkan sikap Caesar yang semakin berani dan mungkin ceroboh dalam menantang opini publik. Lebih jauh lagi, penempatan patung seorang ratu asing di dalam kuil Romawi merupakan pelanggaran terhadap tradisi religius Romawi. Berbeda dengan masyarakat Mesir yang memandang para penguasanya sebagai dewa, orang Romawi umumnya tidak menganggap pemimpin mereka sebagai makhluk ilahi. Oleh karena itu, menempatkan patung Cleopatra di ruang suci bukan hanya tindakan politik yang berani, tetapi juga tantangan langsung terhadap sensibilitas keagamaan Romawi. Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Caesar sebagai Pontifex Maximus pada dasarnya adalah otoritas spiritual tertinggi di Roma. Tindakannya ini dapat dilihat sebagai penyalahgunaan posisinya dan potensial memicu kemarahan publik.
Cleopatra dalam kondisi hamil saat melarikan diri dari Roma. Hubungan antara Cleopatra dan Julius Caesar merupakan salah satu kisah cinta paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah kuno. Dimulai pada 46 sebelum Masehi, ketika Cleopatra tiba di Roma bersama Caesar, peristiwa ini menimbulkan sensasi besar di kalangan masyarakat Romawi. Berbeda dengan hubungan politik atau romantis lainnya pada masa itu, Caesar dan Cleopatra tidak menyembunyikan hubungan mereka. Caesar secara terbuka mengakui Cleopatra sebagai kekasihnya, sementara Cleopatra membawa serta anak mereka, yaitu Caesarion, ke Roma. Dan tindakannya yang sangat berani ini mengingat status Caesar sebagai pemimpin Romawi yang sudah menikah. Kehadiran Cleopatra di Roma berdampak besar pada politik, budaya, dan gaya hidup masyarakat Romawi. Gaya rambut dan perhiasan mutiara khas Cleopatra menjadi tren di kalangan wanita Romawi. Pengaruhnya dalam dunia mode begitu kuat sehingga banyak patung wanita Romawi dari periode tersebut sering keliru diidentifikasi sebagai patung Cleopatra. Namun, hubungan ini berakhir tragis. Pada 44 sebelum Masehi, Caesar dibunuh di Senat Roma, mengubah drastis nasib Roma dan Cleopatra. Pembunuhan ini memaksa Cleopatra melarikan diri dari Roma, sebuah perjalanan berbahaya dan penuh ketidakpastian. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa saat melarikan diri, Cleopatra sedang mengandung anak kedua dari Caesar. Spekulasi muncul bahwa perjalanan berbahaya dan penuh tekanan kembali ke Mesir mungkin menyebabkan Cleopatra mengalami keguguran. Legenda kematian Cleopatra. Legenda tentang kematian Cleopatra, ratu terakhir Mesir kuno, telah menjadi salah satu kisah paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah. Menurut cerita yang populer, Cleopatra memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengetahui bahwa pasukannya telah dikalahkan oleh Octavian Augustus, yang kemudian menjadi kaisar pertama Kekaisaran Romawi. Versi yang paling dikenal menyebutkan bahwa Cleopatra bunuh diri dengan cara menahan seekor ular berbisa ke dadanya, yang konon adalah ular kobra Mesir. Kisah ini telah menjadi bagian integral dari mitos dan romantisme yang mengelilingi figur Cleopatra. Sering digambarkan dalam seni, sastra, dan film sepanjang sejarah. Namun, sejarawan modern mempertanyakan keakuratan cerita ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, jenis ular yang disebutkan dalam legenda yaitu kobra Mesir sebenarnya membutuhkan waktu beberapa jam untuk membunuh manusia dengan racunnya. Tidak seperti dalam cerita yang menggambarkan kematiannya dengan cepat. Bahkan dalam beberapa kasus, korban gigitan ular ini bisa bertahan hidup. Kedua, metode bunuh diri ini dianggap terlalu rumit dan tidak pasti untuk seseorang seperti Cleopatra yang dikenal cerdas dan pragmatis. Meskipun demikian, cerita ini tetap bertahan dan populer. Mungkin karena elemen dramatis dan simbolisnya yang kuat, ular dalam budaya Mesir kuno sering dikaitkan dengan kekuatan dan regenerasi. Sehingga kematian oleh ular mungkin dianggap sebagai cara yang mulia dan bermakna bagi seorang ratu untuk meninggalkan dunia. Misteri makam Cleopatra. Misteri makam Cleopatra, Firaun terakhir Mesir, telah memikat perhatian sejarawan, arkeolog, dan penggemar sejarah selama berabad-abad. Meskipun menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah, lokasi tempat peristirahatan terakhirnya masih belum dapat diidentifikasi secara pasti. Sejarawan Romawi kuno Plutarch mencatat bahwa Cleopatra dan Mark Antony dimakamkan bersama dalam makam emas yang megah setelah bunuh diri mereka pada tahun 30 sebelum Masehi. Makam ini digambarkan sebagai struktur yang dihiasi dengan harta karun dan terletak di dalam kuil yang didedikasikan untuk dewa Mesir Osiris. Namun, lokasi pasti makam ini tetap menjadi misteri dan belum ada bukti konkret yang ditemukan. Beberapa teori telah muncul mengenai kemungkinan lokasi makam Cleopatra. Salah satu hipotesis populer menyatakan bahwa makam tersebut berada di sekitar istananya di Alexandria, ibu kota Mesir Ptolemaic. Teori ini didukung oleh penemuan reruntuhan bawah laut di lepas pantai kota modern yang diyakini merupakan sisa-sisa kompleks istana Cleopatra. Meskipun demikian, belum ada bukti langsung dari makam Cleopatra yang ditemukan dalam penggalian bawah laut ini. Teori lain menunjukkan bahwa makam Cleopatra mungkin terletak di Taposiris Magna, sebuah situs kuil kuno yang berada sekitar 45 km barat Alexandria. Arkeolog Kathleen Martinez telah melakukan penggalian di situs ini selama lebih dari 1 dekade dengan keyakinan bahwa Cleopatra dan Mark Antony mungkin telah dimakamkan di sana untuk mengaitkan diri mereka dengan Osiris dan pasangannya Isis. Meskipun beberapa artefak menarik telah ditemukan di situs ini, termasuk patung, tembikar, dan mungkin patung Cleopatra, makam itu sendiri masih belum ditemukan.
Beberapa ahli berpendapat bahwa makam Cleopatra mungkin sengaja disembunyikan atau dihancurkan oleh orang Romawi setelah kematiannya. Octavianus, yang mengalahkan Cleopatra dan Mark Antony, berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menetapkan dirinya sebagai penguasa Mesir. Ada kemungkinan bahwa ia memerintahkan penghancuran atau penyembunyian makam Cleopatra untuk menghapus warisannya dan mengurangi pengaruhnya atas rakyat Mesir.